Ya guys, balik lagi ya di game Solo Leveling Arise. Ini kita kedatangan banner baru ya. Bannernya Min Byunggu. Gacanya pakai tiket limited ya atau tiket red up. Menurut gua kalian jangan ambil dia di si banner red up ini. Kalian ambil dia di sini aja. Mau debat ya guys, itu udah keputusan paling baik lah. Karena kalian simpen aja tiket ini buat mau Alicia atau mungkin kalian mau simpen buat next banner gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya karakter apa yang bakal masuk, dan mungkin kalian butuh banget karakter tersebut karena itu limited ya, karena terbatas. Jadi ketika tiket kalian ready, kalian udah bisa gacha gitu, ketimbang si Byunggu ini yang udah masuk ke banner standar gitu, yang kalian bisa gacha kapanpun ya, dan tiketnya itu kan gampang banget dicari ya. Kalian nguli atau event itu biasa ngasihnya banyak banget ini beginian, atau bansos gitu ya. Ini kayak tadi bansosnya kasih 10 tuh, bansos kemarin juga tuh 10. Selalu tiket standar guys, bukan tiket limited ya. Jadi yang limited itu kalian simpen lah baik-baik lah, karena agak lebih susah dicari ya. Cuman bisa dibeli sama Essence atau biasa ini top up ya. Oke, kita bahas ya. Ini gua udah ada sih. Byunggu gua itu kebetulan sudah A5. Nah, jadi sebelum banner rilis itu gue lihat di developer notes ya, dia tuh kena buff guys. Buffnya tuh juga cukup signifikan ya. Buffnya tuh di KTS skillnya ya. Tadinya yang ini yang di buff nih. Tadinya dia cuma nambah setahu gue 5% ya. Ini dinaikin 10 kali lipat ya, jadi 50%. Ini gila banget. Ya, ini balik lagi, ini jualannya Netmarble ya, supaya kalian top up atau ngepull dia gitu loh. Jadi ketika dia keluarin KTA, ngisi semua member itu power gauge itu power buat ultimate skill ya guys. Jadi dia ini bakal ngebantu tim kalian. Kalau gue kasusnya gue Byunggu, Hein sama Alicia ya, akan ngebantu Alicia sama Hein ini ultimate-nya akan lebih cepat guys ngisinya ya. Dan kalau sudah A5, ini kan gue udah A5 ya kebetulan ya, Heavenly Blessing itu ultinya ya guys ya. Ultinya ketika kalian Byunggu kalian ulti, nambahin ultimate skill damage tuh sebesar 50% lagi. Tapi untuk member yang total powernya tertinggi ya, nih highest total power. Jadi kalau kasus gua Hein-nya ya yang akan kebus ultimate-nya, karena dia total powernya tertinggi di dalam tim. Alicia kan di bawahnya Hein, jadi Alicia gak kena buff 50% tadi damage ulti ya, tapi si Hein yang kena buff gitu. Karena dia bilang hanya yang tertinggi ya total powernya, bukan semua tim ya. Oke, ini basic aja guys. Ini gebuk-gebuk biasa, bisa kenok ya. Ini juga bisa nge-heal. Healnya juga sebenarnya nggak terlalu besar ya guys ya. When user is Oke. Nah, ini skill 2-nya cukup bagus. Nambahin damage taken ya 5%.
Tapi gua nggak 5% agak kecil sih ketimbang kalau kalian pakai KTL dia itu. Oh, kalau KTL nggak kena ya. Kalau dia jadi support Jinwo ternyata yang kena. Jadi nambahin damage attack 15%, durasinya 20 detik ya. Sama bisa nge-heal si Jinwo-nya. Jika KTA skill berarti nggak ada. Oke, ini nge-heal, ini kasih damage attack 5%. Ya ini biasa aja sih guys ya. Cuman buat nge-heal sama nambahin increase damage 5% ya. Pasti banyak pertanyaan nih. Jadi ambil Byunggu nggak bang? Kalau untuk di banner red up udah pasti nggak. Kalian ambil di banner standar dan kalian itu kejar A1-nya aja guys. Polos sih. Polos sebenarnya bagus, tapi potensi dia itu akan lebih banget ya, akan lebih keluar lagi ketika udah A1. Jadi teman-teman dia itu bakal dapat critical hit rate dan critical hit damage. Balik lagi ya guys, ini game solo leveling ini membuat kita melihat critical hit dan critical hit damage ini sesuatu yang besar ya. Karena penambahan damage dari critical hit damage ini lumayan banget ya untuk di game ini. Jadi kalian pasti gue yakin pada nge-build critical ya, karena ya damage-nya beda banget guys. Jadi ini salah satu yang baik ya. Kalian cukup kejar A1 aja, nggak perlu A2. A2 cuman HP dia, nggak begitu penting. Ini juga nambahin heal ya, jadi tadi 1% jadi 2%. Ini juga biar dia cepat ulti. Ya nggak begitu bagus guys, jadi yang bagus cuman A1 dan ke A5. A1 ke A5 ya jauh ya, kalian butuh 1, 2, 3, butuh 4 kopinya. Jadi menurut gua A1 aja, terus ya udah kalian misalkan udah A1 nih, udah A1 ya, udah kalian nggak usah masukin ke selection lagi supaya dia A5. Kalian ganti aja yang misalkan mana yang lebih penting lah menurut kalian. Misalkan kalian belum punya Jiwoo, masukin Jiwoo. Kalau kalian belum punya Choi Jongin, masukin gitu. Dia cukup A1 aja, nanti pelan-pelan aja, nanti kayak gua kan sering dapat trade off ya. Ya dapat Byunggu baru naikin gitu loh. Jadi nggak perlu buru-buru A5 ya menurut gua. Ini menurut gua pribadi, tapi balik lagi ke kalian. Tapi karena dia role-nya tuh cuma support ya, bukan DPS. Jadi A1 aja udah cukup menurut gua. Gitu. Terus bahas itunya ya. Senjatanya ya. Senjata signature-nya itu gua udah bikin nih guys, satu doang sih. Jadi dia nambahin 2,5% HP, ini kecil banget. Dan ketika dia ulti, tim itu semua tim ini members, berarti kan lebih dari satu ya, nambahin damage 4% selama 16 detik. Jadi ini ya bagus aja sih, nggak bagus banget ya. Karena ini dia harus ulti dulu, kan nggak selalu dia ulti terus kan. Jadi, dan durasinya 16 detik. Ya cukup oke aja guys, bukan yang wajib banget, tapi kalau kalian punya ya akan lebih baik gitu ya. Dan oh ya, artifaknya ya, artifaknya nih, karena skill dia tuh selalu memaksimalkan maksimum HP guys, HP lah scalingnya. Dan role dia tuh kan support ya guys ya. Sebenarnya ketika support sih gua nggak expect damage output dari dia ya. Dia support jadi, dan HP udah pasti ininya HP ya, HP persen. Dan
artifaknya tuh kalian pakainya Noble Sacrifice, karena ini cocok banget buat dia. Pertama, nambahin 8% si HP-nya si Byunggu ya. Berarti kan dia HP-nya makin besar dan healingnya makin banyak gitu. Konsep healingnya juga dari HP dia soalnya. Dan dia mengurangi 8% HP-nya Byunggu. Ya nggak masalah karena dia pakainya HP ya guys, bukan attack. Terus dia nambahin attack member 8% nih. Jadi di kasus gue dia akan ngebuff si Hein dan Alicia dari artifak ini. 8% attack, lumayan ya, nambahin 8% attack lagi. Gitu. Nah, kalau yang ini juga kalian juga udah pasti tahu. Carinya yang light damage, terus critical hit damage. Kenapa bang? Kan dia support. Kok critical hit damage? Nih ya. Nah tuh guys. Nih, rekomendasinya juga HP, critical hit damage, sama healing given ini ketika dia memberikan efek healnya itu meningkat ya. Misalnya tadinya 300 jadi 310 gitu loh. Gua nggak tahu nih persentasenya gimana hitungannya ya, tapi healingnya akan meningkat. Nah, pertanyaannya kenapa harus critical hit damage? Sedangkan kan dia support. Dia kan damage-nya kecil. Jadi, dari si B5-nya ini guys. Dari ultinya, sorry. Nih. Heavenly Blessing ya. User damage dia. Jadi, nambahin 12% dari damage dan critical hit rate sebesar 12% nih ketika dia ulti, durasinya 12 detik. Ini untuk semua efeknya untuk semua tim ya, entire tim ya. Nah, kenapa harus critical hit damage? Yang ini guys, yang buff kedua. Jadi critical hit damage-nya si Byunggu tapi diambil 40% ya, sebesar 40% ini akan dikasih ke team member gitu loh. Jadi misalkan Byunggu kalian nih, critical hit damage-nya ini 182, diambil 40%-nya dijadikan buff untuk teman membernya sebesar selama 12 detik juga ya. Byunggu basic critical hit damage. Iya, gitu guys. Jadi kenapa dia sebenarnya build-nya tuh critical hit damage ya, bukan critical hit rate. Karena dia yang nggak tidak diperhitungkan lah untuk damage-nya itu. Dan gue masih udah sering pakai dia buat gebuk-gebuk musuh, damage-nya tuh kecil banget guys, nggak seberapa lah. Jadi ya kalau kalian dapat critical hit rate ya sudah, tapi bukan ini sesuatu yang dicari ya, tapi yang dicari itu lebih ke HP sama healing given ya, gitu, sama critical hit damage. Ini buat ngebuff critical hit damage teman-teman kalian juga, gitu. Oke, jadi ya gitu aja ya guys. Saran gue udah pasti kalian jangan ngambil dia di red up ya, itu udah pasti kalian bakal rugi banget, percaya gue. Mending kalian ya ngambil dia di sini dan nggak usah kejar sampai A5, A1 aja cukup ya. Tapi kalau kalian sultan atau gue suka banget bang, ini karakter idola gue, ya silakan, gue nggak larang. Oke, itu cuman saran dari gue. Oke, gitu aja video kali ini. Kritik dan saran boleh tulis di komentar ya. Oke guys, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.